Halo semuanya, di pembahasan kali ini kita bakal langsung membedah salah satu tempat paling misterius, paling terkenal, tapi ironisnya paling sering disalahpahami di seluruh dunia. Ya, kita akan mengupas habis lapisan demi lapisan dari area 51. Oke, mari kita selami ini sama-sama. Ingat nggak sih beberapa waktu lalu internet sempat pecah gara-gara satu ajakan yang, jujur aja, bener-bener absurd. Judulnya simpel, Storm Area 51. Tapi, wow, dampaknya. Jutaan orang bikin sumpah online buat nekat menyerbu pangkalan militer paling rahasia di Amerika ini. Tujuannya cuma satu, pengen lihat alien langsung pakai mata kepala sendiri. Awalnya sih ya, ini kelihatan kayak cuma meme atau lelucon internet biasa yang bakal cepet dilupain kan? Tapi faktanya, militer Amerika Serikat sama sekali nggak nganggap ini sebagai lelucon. Candaan dunia maya ini malah memicu respon dunia nyata yang bener-bener serius. Angkatan Udara AS langsung ngeluarin peringatan keras. Pentagon buru-buru ningkatin pengamanan ke level maksimal. Imbasnya, kota-kota kecil di sekitar Gurun Nevada mendadak panik luar biasa, takut kedatangan gelombang lautan manusia. Nah, respon super tegang ini ngebuktiin satu hal yang pasti. Pemerintah bener-bener nggak main-main soal tempat ini. Jadi, apa sebenarnya yang disembunyikan? Mari kita masuk ke bagian pertama, misteri keamanan Groom Lake. Nah, yang paling menarik di sini adalah kontrasnya. Coba bayangin, Area 51 yang lokasinya terpencil banget di Groom Lake ini dijaga dengan tingkat keamanan yang nggak masuk akal. Ada jaringan sensor gerak canggih di mana-mana, kamera tersembunyi yang ngawasin setiap insi, patroli bersenjata lengkap, sampai zona larangan terbang yang super ketat. Jalan sedikit aja lewatin batas, kalian bisa langsung ditahan. Penjagaan yang sebegitu mematikan ini dipakai buat ngelindungin tempat yang selama bertahun-tahun diklaim oleh pemerintah Amerika itu nggak pernah ada. Aneh kan? Coba kita lihat garis waktu yang lumayan gila ini. Secara fisik dan operasional, pangkalan ini udah aktif sejak tahun 1955. Tapi selama puluhan tahun, tempat ini seolah-olah dihapus dari eksistensi. Nggak ada di peta manapun. Dan asal kalian tahu, baru pada tahun 2013, ya kalian nggak salah dengar, baru di tahun 2013, CIA akhirnya secara resmi ngakuin kalau pangkalan ini tuh beneran ada. Butuh waktu lebih dari setengah abad cuma buat pemerintah ngomong, oh iya, bangunannya memang nyata. Terus, kalau bukan alien, apa dong isinya? Kita bahas di bagian kedua, fakta pesawat mata-mata rahasia. Dan ini dengan sangat brilian mengilustrasikan apa yang sebenarnya terjadi di era Perang Dingin. Di balik pagar tinggi area 51, Amerika lagi sibuk uji coba pesawat mata-mata paling rahasia dan paling mutakhir di zamannya, kayak U-2 dan SR-71 Blackbird. Pesawat-pesawat buatan manusia ini bisa terbang jauh lebih tinggi dan melesat jauh lebih cepat dari apapun yang pernah diciptain sebelumnya. Jadi, sangat wajar dan masuk akal banget kalau warga sipil yang nggak sengaja lihat kilatan cahaya aneh melesat di langit malam, langsung nyimpulin kalau itu adalah UFO. Lalu dari mana cerita alien ini bermula? Ini membawa kita ke bagian ketiga, lahirnya mitos konspirasi alien. Semuanya bisa dibilang berawal dari titik ini, tahun 1947. Saat itu, dunia heboh karena insiden Roswell. Berdasarkan catatan, ada sebuah objek misterius yang jatuh di gurun New Mexico. Pemerintah buru-buru ngeluarin pernyataan resmi kalau itu cuma jatuhnya balon cuaca. Tapi, jujur aja, sebagai pengamat, kita bisa melihat kalau publik waktu itu nggak gampang dikibulin. Penjelasan soal balon cuaca ini gagal total meyakinkan masyarakat. Mereka udah keburu curiga kalau itu adalah puing pesawat alien. Dan boom! Dari situlah rumor tentang makhluk luar angkasa menyebar kayak api di padang rumput kering. Nah, di tengah pusaran desas-desus yang makin liar itu, muncul satu nama, Robert Lazar. Dia bikin klaim yang super bombastis. Dia mengaku pernah kerja di fasilitas rahasia yang letaknya deket banget sama Area 51. Dan menurut pengakuannya, di dalam sana, militer Amerika benar-benar lagi membedah dan mempelajari teknologi UFO. Nggak cuma itu, Lazar juga dengan sangat spesifik ngaku kalau dia lihat langsung dokumen-dokumen rahasia yang bahas soal makhluk non-manusia. Jelas aja klaim ini langsung bikin geger dunia. Tapi, sebagai pengkaji informasi yang objektif, kita wajib banget menggarisbawahi fakta penting ini. Sampai detik ini, sama sekali nggak ada bukti kuat yang bisa memverifikasi cerita Robert Lazar. Nggak ada dokumen resmi yang bocor, nggak ada bukti fisik, nol. Meski begitu, cerita Lazar ini diceritakan dengan sangat meyakinkan dan penuh detail. Akibatnya, walaupun tanpa bukti, ceritanya sukses bikin mitos Area 51 membesar jadi salah satu teori konspirasi paling legendaris sepanjang masa. Sekarang, mari kita lihat bagaimana semua ini terhubung ke intinya. Kita masuk ke bagian keempat, taktik pengalihan isu Chaya. Coba kita pelan-pelan sebentar di sini. Pernah kepikiran nggak bagaimana kalau ternyata teori alien itu memang sengaja dipelihara?
Gimana kalau semua rumor liar itu bukan sekedar ketidaksengajaan? Ini adalah skenario serius yang dipercaya oleh beberapa mantan analis intelijen. Ini bikin kita harus berhenti sejenak, mengesampingkan dulu soal alien, dan mulai mempertanyakan ulang semua informasi yang selama ini dijejalkan ke publik. Ada satu teori taktik pengalihan yang mencengangkan banget. Tahap pertama, CIA sadar kalau histeria UFO mulai merajalela di masyarakat. Alih-alih meredamnya, mereka justru diem aja, membiarkannya menyebar. Tahap kedua, hasilnya luar biasa. Perhatian publik Amerika dan bahkan dunia sepenuhnya teralihkan oleh isu alien. Tiap ada cahaya tak wajar di langit, orang teriak UFO, bukan pesawat eksperimental pemerintah. Dan di tahap ketiga, militer Amerika memetik hasilnya. Mereka bisa dengan sangat aman menguji coba teknologi mata-mata rahasia mereka, berlindung di balik tebalnya tirai ketidaktahuan publik. Jadi, poin krusialnya di sini adalah rahasia paling gelap dari Area 51 itu mungkin banget bukan soal makhluk hijau kecil atau eksperimen luar angkasa. Konspirasi terbesar dan paling brilian dari Area 51 justru terletak pada manipulasi massal. Sebuah taktik pengalihan isu berskala global di mana masyarakat dibiarkan, bahkan diarahkan untuk mempercayai fiksi. Tujuannya cuma satu, demi menyembunyikan operasi rahasia dunia nyata yang sangat sensitif. Pada akhirnya, saat kita ingat-ingat lagi ajakan viral jutaan orang buat menyerbu Area 51, pertanyaannya sekarang udah berubah arah. Bukan lagi soal apakah militer sanggup nahan massa sebanyak itu, tapi pertanyaan pamungkasnya adalah, siapa sebenarnya yang paling diuntungkan dari kekacauan informasi yang udah sukses bertahan puluhan tahun ini? Apakah ketidaktahuan kita selama ini adalah senjata paling ampuh bagi mereka? Saya benar-benar penasaran pengen tahu pendapat dan hasil analisis kalian soal ini. Coba bagikan pemikiran kalian di kolom komentar di bawah ya. Terima kasih banyak udah ngikutin bedah materi ini dari awal, dan sampai jumpa di pembahasan kita selanjutnya.